Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Adia. Selamat pagi juga Pak. Hari ini adalah API yang keempat ya. Itu nanti saya akan mengobservasi Bu Adia dalam kegiatan pembelajaran. Tentunya Bu Adia kemarin itu sudah mengirimkan RPP ke saya dan sudah saya lihat, saya baca ada beberapa perbaikan. Iya. Catatan apakah sudah diperbaiki? Sudah Pak. Coba mana? Saya lihat. Oke, sudah diperbaiki. Lantas Bu Adia, untuk tujuan pembelajaran yang nanti akan Ibu sampaikan di depan murid itu apa? Untuk tujuan pembelajaran yang akan disampaikan nanti untuk observasinya, yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan organ pernafasan melalui media yang dipilih dalam kelompok, yaitu bisa menggunakan artikel, bisa menggunakan video atau catatan. Kemudian yang kedua, peserta didik menyebutkan dan menjelaskan fungsi organ pernafasan pada manusia. Itu ya, atas itu tujuan pembelajarannya. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai nanti dalam kegiatan membaca di ruang kelas. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai nanti ada 3. Untuk yang pertama, observasi sikap, terutama pada sikap kerjasama dan keaktifan, terutama pada saat berdiskusi. Kemudian yang kedua, kegiatan pembelajaran yang mencerminkan diferensiasi produk dan proses. Kemudian yang ketiga, kegiatan pembelajaran yang menerapkan KSE. Apakah itu kira sudah cukup ya? Sudah cukup. Tidak ada tambahan lagi? Sudah cukup. Misalkan KSE dengan budaya positif? Yang bisa ditambahkan KSE dan budaya positif. Oke, siap ya. Lantas kira-kira nanti dalam kegiatan pembelajaran Ibu di kelas nanti, kira-kira strategi yang akan digunakan diterapkan dalam KPM nanti? Ya, untuk strategi yang sudah saya persiapkan, yang pertama nanti saya sendiri mengobservasi perilaku siswa atau sikap siswa baik dari kerjasama maupun keaktifan. Yang kedua, nanti siswa juga berkelompok sesuai dengan gaya belajar agar mencapai tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang tadi disebutkan. Kemudian yang ketiga, penyesuaian bahan ajar yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Di sini nanti ada 3 kelompok. Kelompok visual, nanti dia melihat video yang terkait dengan materi. Kemudian yang kedua, auditory, ini membaca artikel, bisa dari buku atau bisa artikel yang disajikan oleh guru. Kemudian yang ketiga, kinestetik, itu memperhatikan carta tentang organ pernafasan dan membuat diagram tentang organ pernafasan. Ini untuk media yang kelompok visual, Iya. ini melihat video terkait materi. Apakah medianya atau alat sudah siapkan? Sudah Pak. Apa dengan proyektor atau bagaimana? Nanti siswa diberi ada 3 atau 4 kelompok, kebetulan di sekolah ada. Oh iya. Lantas untuk yang auditori, membaca materi artikel sudah disediakan. Sudah disediakan. Ya. Yang terakhir, yang kinestetik itu memperhatikan carta organ pernapasan manusia. Ya. Dan ada gambar ya? Apa bagaimana? Mau jelaskan? Nanti di artikel kan juga ada gambar. Nanti ada juga yang carta yang saya bawakan Pak, dari yang saya sediakan. Oke. Sama diagram. Ya, saya kira Bu Adia sudah merencanakan strategi pembelajaran yang cukup ya. Ya. Mudah-mudahan nanti dalam KPM atau praktik pembelajaran nanti bisa sesuai dengan yang Ibu harapkan, sehingga benar-benar mudah dipahami oleh murid, sesuai dengan gaya dan kebutuhan belajar peserta didik yang Ibu harapkan. Terima kasih Bu. Ya. Ayo kita ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Tetap semangat. Untuk mengawali
untuk kali ini kita belajar tentang sistem pernafasan. Ya. Sistem pernafasan. Kalian sebagai manusia bernafas atau tidak? Bernafas itu menghirup apa? Mengeluarkan apa? Sudah baca di rumah berarti ya materinya. Kemudian organ-organ pernafasan dulu. Coba yang paling pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Yang ketujuh? Untuk nanti fungsi atau karakteristik dari ketujuh organ tadi kalian akan diskusikan di kelompoknya masing-masing. Nah, nanti kelompok 1 yaitu kelompoknya Azam, nanti dipilih ketua dulu ya. Kelompok 1 ketuanya siapa ya? Azam bisa? Bagus. Kelompok 2 siapa ketuanya? Hah? Nizar boleh? Nah, kelompok 3 siapa ketuanya? Isna. Nanti ketua kelompok mengambil peralatan yang digunakan. Untuk kelompok 1 nanti ada LKPD yaitu kelompok visual dan nanti menggunakan video. Jadi nanti menggunakan lombok. Nanti kalian tinggal mengisi tabel yang sudah ada. Kemudian kelompok 2 nanti alat peraganya menggunakan LKPD, kelompok kinestetik. Kemudian nanti ada sesuatu yang bisa kalian gunting ya tentang organnya atau fungsinya, nanti kalian tempel sesuai dengan diagramnya. Kemudian yang kelompok yang terakhir, yang ketiga, kelompok audiotori, nanti ada saya bagikan artikel ya, nanti saya kasih penjelasan sebentar, kemudian kalian diskusi ya. Nanti jangan lupa tetap apa aktif dalam kelompok, jangan cuma ketuanya yang jangan cuma ketuanya yang kerja, tapi semuanya harus bekerja sama, harus aktif, paham? Dan kelompok 1 Azam ke depan. Atau membantu yang lain atau? Kelompok yang kedua kinestetik. Ini Mas Anam. Nanti sama ada peralatannya. Kemudian nanti pakai ini. Di kelompok 2 yang membuat diagram ya, tadi potong-potong itu di belakang ya, yang pakai kertas warna merah kan. Kemudian kelompok yang ketiga, kelompok audiotori, nanti menggunakan artikel. Saya mau menjelaskan. Dibagi satu-satu, nanti dibaca dulu ya sambil menunggu yang kelompok yang sana-sana.
daging lipas aja. Iya, terus yang ketiga, paling apa coba? Itu Bisa. Ini kelompok apa, Mbak? di kelompok audio tadi. Auditori. Auditori. Iya. Yang ini kelompok apa ini? Ini kinestetik. Kinestetik. Ya. Kalau kinestetik itu apa, membuat apa? Ini membuat diagram sistem pernapasan. Diagram organ sistem pernapasan. Kalau ini kelompok apa ini? Kemudian yang ini kelompok visual, Visual. menggunakan video. Nah, tadi videonya tentang apa tadi? Tentang organ pernapasan. Berarti melihat video tentang organ pernapasan. pernapasan. Sudah selesai semuanya? Kelompok 1 selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Untuk berikutnya, sebelum kita ke presentasi, coba bagaimana perasaan kalian sekarang? Senang? Ada yang sedih? Nggak ada yang marah? Nggak ada yang marah? Ada yang kecewa? Nggak ada. Coba, kalau berarti perasaan kalian bagaimana sekarang? Senang. Coba tampilkan ekspresi senang kalian. Ulangi apa? Senyum. Coba lihat senyum yang paling manis. Senyumnya mana? Kenapa? Nggak apa-apa. Ya. Untuk selanjutnya langsung saja presentasi. Mungkin mulai dari kelompok visual dulu. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya kami perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Kapitulo Asabullah. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk hasil diskusi akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Saya mau bertanya, mengapa kita bisa tersedak? Kita bisa tersedak saat epiglottis terbuka sehingga makanan yang seharusnya masuk ke dalam saluran pernapasan tetapi malah masuk ke saluran pernapasan. Kebalik nggak? Boleh diulangi. Kita bisa tersedak saat epiglottis terbuka sehingga makanan yang seharusnya masuk ke dalam saluran pencernaan tetapi malah masuk ke saluran pernapasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplusnya buat kelompok 1. Ya. Berikutnya kelompok yang ke 1 dulu, kelompok ketiga ya, kelompok audiotori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audiotori akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya kami perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Isman Febiana. Kedua,
yang terakhir, kelompok kedua, kelompok kinestetik, silakan maju ke depan. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya kami perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Muhammad Rizal Ganjang, Ketua Muhammad Salman dan ketiga. Akan dipresentasikan oleh Salman. Langsung berdiri. Muncul. Ya. Sistem pernapasan. sistem pernapasan yang pertama rongga hidung. Dalam rongga hidung. Dalam rongga hidung terdapat rambut hidung untuk menyaring debu atau kotoran. Dan selaput lendir menjaga kelembapan dan suhu. Yang kedua, faring, persimpangan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Yang ketiga, laring, 9 tulang rawan berbentuk kotak berongga bisa mengeluarkan suara. Yang keempat, trakea, untuk menyaring debu, kotoran, dan bakteri. Bronkus, percabangan menuju paru-paru. Yang keenam. Bronkiolus, percabangan dalam paru-paru. Alveolus, pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Ada yang tanya? Apa yang terjadi pada bentuk Berdiri. apa yang terjadi pada bentuk trakea ketika kita menelan makanan yang berukuran besar? Ya, silakan dijawab. Saat kita menelan makanan yang berukuran besar, maka makanan akan masuk ke anak tekak dan masuk ke kerongkongan, sehingga saluran tenggorokan akan terasa sempit dan terganggu sehingga kita bisa tersedak. Tepuk tangannya buat kelompok 3. Terima kasih atas presentasinya. Ternyata kalian bisa. Tepuk tangan buat kita sendiri. Dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, baik auditori, kinestetik, dan visual. Ternyata kalian bisa ya, bisa bekerja sama, bisa berdiskusi, juga bisa presentasi walaupun masih malu-malu. Nanti lebih percaya diri lagi ya. Kemudian kita di akhir ini ada kesimpulan. Sudah pakai ini ya. Organ sistem pernapasan. Urutannya yang pertama apa? Yang kedua, di rongga hidung ada apa aja? Rambut hidung untuk kalau selaput lendir untuk yang kedua, nah itu yang ketiga, yaitu terdiri dari rantai napas berbentuk bisa mengeluarkan. Yang keempat, berfungsi untuk pendapahan. Untuk berikutnya ada soal, nanti kita bermain dengan game ya, pakai aplikasi Woodwall. Nanti satu kelompok saya kasih satu ya. Gantian ya. Gantian. Lo, kayak pindah. Kok banyak nah? Aku kan mulai Semuanya
kurang lebih sekitar 2 jam pelajaran atau sekitar 70 menit saya mengamati dari awal sampai akhir. Yang pertama yang saya tanyakan bagaimana setelah mungkin tadi di awal mungkin deg-degan ya, deg-degan perasaan Ibu Adia setelah melakukan pembelajaran di kelas 5 ini. Setelah tadi saya melakukan pembelajaran, ada 2 Pak, pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE dan budaya positif. Perasaan saya senang Pak, walaupun tadi deg-degan ya Pak. Terus tapi ada tantangannya juga, yaitu saya sendiri sebagai guru harus menyiapkan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi tiap kelompok tadi disediakan media pembelajaran yang berbeda-beda. Perlukan waktu. Terus kira-kira apa tadi menurut Bu Adia yang sudah dilaksanakan sudah baik dilakukan sesuai dengan rencana apa tidak? Alhamdulillah tadi saya sudah melakukan sesuai dengan rencana walaupun masih ada kekurangan ya Pak. Tapi hal yang baik yang sudah saya lakukan yaitu melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Tadi ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Setelah itu kira-kira yang masih belum ditingkatkan, yang masih tadi Bu Adia mungkin karena gugup atau apa lupa belum menyajikan dalam kegiatan KPM tadi. Ya ada Pak, tadi pada saat siswa berdiskusi masih ada beberapa siswa yang masih kurang aktif. Tadi kadang 1-2 orang aja yang dalam kelompok yang aktif. Kemudian yang kedua, saya masih kurang dalam memberikan umpan balik setelah siswa berdiskusi. Berarti memberikan penguatan tadi ya Pak. Ya, kemudian yang ketiga, saya sendiri masih belum melaksanakan observasi sikap baik tadi keaktifan maupun pada kerjasama, belum menyediakan lembar cetaknya itu loh Pak, yang saya cek list. Jadi merasa kurang. Terus kira-kira dalam penggunaan media tadi ada yang namanya carta, ada video, ada lagi apa? Carta, video, sama artikel. Apakah itu sudah menurut Bu Adia apakah sudah sesuai dengan kebutuhan belajar yang tadi dikelompokkan? Ada visual, ada auditori, ada kinestetik. Menurut saya itu sudah sesuai ya Pak. Jadi kan pada saat kelompok visual tadi melihat video, tadi menggunakan media indera mata ya Pak, penglihatan. Kemudian yang kedua auditori, yaitu membaca artikel, tapi ditambah dengan guru menerangkan sedikit ya Pak, menerangkan ataupun memberi pertanyaan pada siswa. Kemudian yang ketiga kelompok kinestetik, mereka menyediakan kotak-kotak, terus mereka gunting, kemudian disusun dalam diagram tentang sistem pernapasan, program sistem pernapasan. Oke, terima kasih. Ini juga catatan refleksi saya Bu ya. Setelah saya tadi melihat mengamati Bu Adia melakukan praktek pembelajaran berdifferensiasi yang terintegrasi dengan KSE dan budaya positif, tadi memang sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran itu. Tujuannya atas sudah sesuai dengan area pengembangan yang hendak dicapai. Yang kedua juga strategi ini sudah cukup bagus. Hanya saja memang seperti yang Bu Adia sendiri sampaikan masih ada kurang, terutama dalam menilai sikap anak dalam diskusi tadi. Ya, hanya penglihatan saja tadi. Mungkin bisa begitu ada juga yang namanya penilaian proses. Kita juga nanti penilaian hasil nanti dalam bentuk apa seperti itu ya. Itu saja yang saya tambahkan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat. Nanti kita ketemu lagi di loka karya 4. Siap Pak. Oke, terima kasih.